sebelum saya jawab itu, saya kembali lagi ke definisi utama soal seksisme ya. Karena tadi kan di pertanyaan sebelumnya saya sudah menjawab pertanyaan terkait patriarki dan teori patriarki, tapi balik lagi ke seksisme itu sendiri. Nah, seksisme ini harus kita pahami sebagai sebuah sikap satu atau praktik diskriminatif terhadap semua gender sebetulnya. Jadi bukan hanya terhadap perempuan gitu. Jadi seksisme ini pun bisa menimpa terhadap kawan-kawan laki-laki. Jadi ketika tadi ya ada statement bahwa kecenderungan perempuan itu ditindas dan laki-laki itu menindas, itu statement yang cukup menyederhanakan persoalan. Karena contoh sikap atau praktik entah itu stereotip itu bisa dibebankan kepada perempuan maupun pada laki-laki. Misalnya, ketika pada perempuan itu stereotipnya adalah bahwa perempuan tidak cocok untuk memimpin. Itu kan stereotip yang sangat merugikan perempuan. Tetapi di sisi lain, ada stereotip terhadap laki-laki juga, stereotip bahwa laki-laki harus kuat terus. Itu kan juga tidak fair gitu. Bahwa di dalam sistem kapitalisme ini gitu yang udah kita diskusikan sejak awal tadi, ketika di konteks yang sekarang katakanlah ruang hidup menyempit. Sawit datang ke Papua. MIFE datang ke Papua. Proyek-proyek dalam tanda kutip strategis nasional datang ke Papua gitu kan. Itu dia tidak pandang bulu mau laki-laki mau perempuan, ketika itu adalah datang dalam bentuk serangan atau represi, itu semua orang akan dirugikan. Kelas tertindas, orang yang tertindas itu akan dirugikan. Jadi itu premis yang pertama. Terus tadi balik lagi ke persoalan seksisme tadi ya, seksisme sebagai sebuah sikap atau praktik diskriminatif maupun muncul dalam bentuk stereotip itu juga merugikan laki-laki. Karena misalnya muncul perempuan, kalau misalnya tadi ya yang terkait mengatur tubuh perempuan ketika ada kasus kekerasan seksual itu kemudian yang disalahkan atau victim blaming-nya adalah karena perempuan apapun pakaiannya mau pakai setertutup sekalipun ada victim blaming. Tapi di sisi lain ada stereotip yang juga sebetulnya sangat merugikan laki-laki. Karena apa? Ketika dibilang semua laki-laki itu adalah predator. Itu kan juga tidak benar bahwa kemudian stereotip semua laki-laki adalah predator itu juga konsep yang sangat tidak menguntungkan laki-laki kayak gitu. Artinya seksisme sebagai ideologi itu membantu mempertahankan sistem sosial yang tidak setara dan itu menciptakan permusuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi alih-alih fokus kepada misalnya tadi ya kita fokus pada hal-hal represi yang terjadi, fakta-fakta perampasan tanah yang terjadi, isu-isu yang sekarang real sedang terjadi di Papua, ataupun isu-isu yang sekarang sedang terjadi di dunia gitu ya. Ini Trump dan imperialis Amerika dan kekuatan dari Zionis Israel sedang ngebom Iran dan menyerang Palestina gitu, itu kemudian ditarik ke persoalan whataboutism. Bagaimana misalnya politik yang sini tidak mendukung pembebasan perempuan, bagaimana politik yang sebelah situ tidak mau ngomongin soal pembebasan nasional gitu. Jadi bahkan persoalan cara pandang whataboutism ini menjadi melemahkan atau mengerucutkan perdebatannya jatuh sampai ke persoalan politik identitas belaka. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini menarik sebenarnya, apakah benar perempuan selalu tertindas dan laki-laki selalu menindas kecenderungannya gitu? Tidak sesederhana itu. Dalam pendekatan Marxis yang sudah kita bahas selama 2 jam terakhir ini adalah dijelaskan bahwa penindasan perempuan ini tidak dijelaskan sebagai sifat alami laki-laki gitu kan. Jadi bukan sifat alami laki-laki menindas gitu. Bukan sifat laki-laki yang
mukulin perempuan gitu, bukan, tetapi sebagai produk dari struktur sosial yang kemudian berkembang dalam sejarah. Artinya, bagaimana sistem sosial membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk tadi ketika argumen yang disampaikan kawan Musel dalam apa namanya sistem sosial eh, yang dalam bentuk klan atau misalnya dalam masyarakat matriarkal lain ya, katakanlah di negara sorry bukan di negara, di daerah um, NTT atau misalnya di Minangkabau dalam jangka kurun waktu yang sebelum apa ekspansi atau penetrasi kapitalisme modern itu masuk, itu kan menunjukkan bahwa kemudian kepemilikan faktor produksi itu yang membentuk bagaimana posisi perempuan di dalam masyarakat gitu kan. Nah, masuk ke dalam patriarki tadi, balik lagi ke patriarki sebagai sistem sosial itu kan bukan sifat biologis, bukan sesuatu yang kemudian makanya tadi seksisme itu juga merugikan karena seolah-olah menempatkan laki-laki itu lahir udah jadi penindas, padahal bukan begitu gitu. Yang uh, apa sistem sosial itu membentuk pembagian kerja, membentuk distribusi kekuasaan, membentuk norma tentang peran perempuan dan laki-laki. Karena itu tidak semua laki-laki kemudian secara pribadi itu uh, ya tadi yang saya bilang lahir tiba-tiba dia udah membawa genetik penindas itu sebetulnya tidak bekerja seperti ini gitu kan. Hanya saja memang ketika sistem sosial tertentu memberi laki-laki lebih banyak kekuasaan gitu dalam banyak situasi tertentu, akses terhadap sumber daya, kemudian akses terhadap senjata, akses terhadap pengetahuan terutama, itu kan yang membentuk kesenjangan itu tadi. Dan prinsip yang kedua, laki-laki juga bisa mengalami penindasan dalam sistem sosial. Balik lagi ke pengertian penindasan ya, karena kan eksploitasi itu beda dengan penindasan. Kalau kita balik ke glosari, saya senang deh ada pertanyaan ini, karena kita jadi bisa balik lagi ke pengertian tadi ya. Eksploitasi ini kan terjadi ketika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan dari kerja orang lain secara tidak seimbang kayak gitu. Dan dalam kapitalisme, keuntungan itu berasal dari nilai yang dihasilkan oleh pekerja, tapi pekerja tidak menerima sebagian dari nilai tersebut sebagai upah. Nah, penindasan itu adalah kondisi ketika suatu kelompok itu diperlakukan tidak setara atau dibatasi haknya oleh sistem sosial atau kekuasaan yang ada saat itu, gitu kan. Dan artinya di sini juga juga bisa dibilang bahwa dalam masyarakat kapitalis saat ini banyak laki-laki juga mengalami penindasan sebagai apa ya, sebagai pekerja, sebagai petani, sebagai masyarakat adat, sebagai kelompok miskin. Karena itu dalam pendekatan Marxis ini kan menekankan bahwa laki-laki kelas pekerja juga tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan dalam sistem sosial yang lebih besar gitu. Namun memang ini yang biasanya jadi perdebatan, apakah laki-laki kelas pekerja juga diuntungkan dengan apa namanya eh, dalam sistem sosial ini dalam beberapa aspek kehidupan. Ya memang harus jujur dalam beberapa konteks, ya gitu. Tetapi lagi-lagi poin yang ketiga adalah untuk menjawab bahwa tidak sesederhana itu. Membawa teori patriarki sebagai satu penjelasan akar penindasan perempuan dan menyalahkan laki-laki sebagai faktor utama itu kemudian menjadi berbahaya karena apa? Memecah solidaritas. Itu memecah solidaritas antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan dalam kelas yang tertindas. Jadi jika apa perempuan kemudian ditaruhkan atau diantagoniskan, laki-laki diantagoniskan dengan perempuan, saling melihat sebagai musuh utama, maka perhatiannya bisa teralihkan dari struktur yang lebih besar yang menciptakan ketidakadilan itu sendiri. Makanya kalau dari tadi kita kan sempat menyebut apa pemikiran-pemikiran tokoh seperti Clara Zetkin, karena konteksnya ini International Women's Day, ini kan menekankan bahwa pembebasan perempuan itu membutuhkan solidaritas antara perempuan dan laki-laki kelas tertindas. Itu yang menjadi kata kunci. Makanya tadi kalau balik lagi ke pendiskusian yang sudah disampaikan oleh kawan Julia dan kawan Musel, pengalaman penindasan itu juga harus diikuti dengan apa?
pembangunan kesadaran melalui apa? Pendidikan, melalui organisasi, melalui interaksi-interaksi dan membangun solidaritas dengan antar kelompok karena misalnya gini deh, posisi saya ini kan orang Indonesia gitu. Sangat mudah untuk bisa memecah belah dengan cara, oh kamu harus berorientasi atau hanya bersolidaritas terhadap perempuan dan menyelamatkan perempuan Papua dari laki-laki Papua gitu. Itu perspektif yang sangat sangat salah gitu. Itu makanya harus hati-hati untuk itu sama saja mengulangi kesalahan feminisme yang dulu ingin mencoba menyelamatkan dalam tanda kutip perempuan kulit berwarna dari penindasan laki-laki kulit berwarna, padahal sementara yang terjadi adalah kolonialisme yang berasal dari tempat di mana perempuan kulit putih itu berasal yang merugikan. Imperialisme itu orang yang ngebom menyerang Afghanistan, Amerika waktu itu ngebom Afghanistan, Amerika waktu itu ngebom Irak, sekarang ngebom Iran, dan dalam konteks yang sekarang ini ketika ngomongin Papua, militer Indonesia meringsek masuk ke sana, ataupun misalnya ketika tadi ada case yang kasus kekerasan domestik terhadap perempuan di Papua terjadi, itu bukan kemudian misalnya membangun solidaritasnya bukan dengan cara hanya melihat ini satu sedikit bagian bahwa oh ini ada laki-laki Papua yang melakukan kekerasan terhadap perempuan Papua, bukan di situ, tapi kita melihatnya sebagai ya gambaran besar tadi bahwa ini adalah perempuan dan laki-laki kelas tertindas. Kita melihat keseluruhan bangunan besarnya apa sih yang disebut sebagai tadi ideologi seksisme yang menciptakan situasi ini gitu. Dan jangan salah, ini saya tidak kemudian mau membawa kita ke dalam cara berpikir untuk apa ya yang jadi basis politik identitas aja gitu, karena misogini itu adalah sikap yang kemudian melihat atau selalu menyalahkan perempuan, itu juga bisa muncul di dalam benak perempuan itu sendiri gitu kan. Makanya kesadaran itu menjadi salah satu penting di luar persoalan identitas politik identitas yang ada gitu. Perempuan juga bisa menjadi bagian dari sistem kelas yang menindas ketika apa? Dia punya kekuasaan ekonomi, posisi sosial yang tinggi, akses terhadap sumber daya. Karena itu tadi ya, ketika misalnya selama ini ada perdebatan soal pengalaman perempuan, kita cek dulu lagi deh. Cek dulu, ini bisa sangat berbeda tergantung pada kelasnya, tergantung pada posisi ekonominya dan konteks politiknya. Nah, sebagai kesimpulan, dalam perspektif Marxis, penindasan perempuan ini tidak dijelaskan sebagai sifat alami laki-laki sebagai penindas, tetapi sebagai hasil dari sistem sosial yang mengatur hubungan antara perempuan laki-laki. Oleh karena itu, sekali lagi, spirit perjuangan International Women's Day ini bukan melihat laki-laki sebagai musuh, tetapi membangun solidaritas untuk mengubah sistem yang menciptakan ketidakadilan tersebut yang menindas kita semua sebagai kelas yang tertindas. Saya kira itu ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih.